Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah memasuki ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di bagian awal ini saya berikan kesempatan pada kalian untuk menanyakan ya tentang hal-hal yang tidak kalian pahami dari materi yang diberikan ya di virtual learning ya, mulai dari himpunan bilangan asli sampai dengan himpunan bilangan nyata. Ya. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang mau ditanyakan dari materi yang diberikan? Kalau saya itu Pak masih bingung sama yang disebut inverse. Disebut apa? Inverse. Inverse apa? Itu yang adanya yang di bab mengenai apa? bab Mengenai apa? Bab mengenai bentar, apa? Pak. Bulat, Pak. Bilangan bulat. Yang bulat. Iya. Yang sudah maksud itu inverse aditif. Yang sudah maksud inverse aditif yang di bilangan bulat itu. Coba ya kita buka materi mengenai himpunan bilangan bulat. Kalian sudah bisa melihat ini website ensiklopedia. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Udah. Coba kita buka mengenai himpunan bilangan bulat ya. Yang dimaksud adalah inverse aditif atau bukan? Sebentar ya, kita lihat dulu. Di bagian mana nih? Yang tadi bertanya siapa? Kristina? Iya, Pak. Oh ini. Nah, Iya, itu. nah inverse ini kan? Iya. Ya, inverse aditif itu ya ini yang namanya inverse itu kan ada beberapa macam ya. Nah, ada yang disebut dengan inverse aditif, ada yang disebut dengan inverse multiplikatif ya. Nah, tetapi tentu saja kalau kita bicara bilangan bulat ya, kalau kita bisa bilangan bulat itu tidak ada inverse multiplikatif ya. Yang ada itu adalah inverse aditif ya, dalam arti inverse terhadap penjumlahan ya. Nah, baik saya terangkan ya. Nah, inverse aditif terhadap penjumlahan ya, nama lainnya itu adalah lawan ya. Nah, saya buka dulu file Microsoft Word ya. Microsoft Word saya buka dulu sebentar. Nah nih ya, sudah mulai muncul apa namanya itu file Microsoft Word-nya, sudah bisa dilihat. Kristina, sudah bisa melihat file Microsoft Word yang saya tayangkan? Kalian bisa mendengar suara saya? Kalian bisa mendengar suara saya? Tidak? Bisa mendengar suara saya? Dengar, Pak. File Microsoft Word-nya sudah muncul atau belum? Udah Sudah, ada. Pak. Sudah. Ya, baik. Nah, sekarang kita bicaranya di dalam konteks bilangan bulat ya. Kita bicaranya dalam konteks bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Nah, di dalam pembicaraan mengenai bilangan bulat ya, itu dikenal adanya inverse aditif ya. Karena adanya yang disebut dengan
ya, inverse aditif. Itu di sini yang dimaksud adalah inverse terhadap penjumlahan ya. Inverse terhadap penjumlahan. Ya. Nah, nama lainnya ya dari inverse aditif ya. Itu adalah lawan. Nah, dua buah bilangan dikatakan berlawanan apabila ketika dijumlahkan menghasilkan nol. Ya. Dua buah bilangan dikatakan saling berlawanan apabila ketika dijumlahkan, ketika keduanya dijumlahkan, menghasilkan nol. Coba, siapa yang bisa menyebutkan ya sepasang bilangan bulat ya yang kalau dijumlahkan menghasilkan nol? Yang bisa menjawab sebutkan dulu namanya. Saya. Ya, siapa namanya? Sela. Sela, ya. Sebutkan ya sepasang bilangan bulat yang apabila dijumlahkan menghasilkan nol. 3 plus 3 sama dengan... Diulang. Berapa dan berapa? Saya cukup jawabannya singkatnya berapa dan berapa. Min 3 ya. sama 3. Ya, betul ya. Sela ya. Oke, Sela. Sela mendapat skor 2. Oke. Nah. Betul ya jawaban Sela ya. Contohnya ya. Min 3 dan 3. Ya. Nah, min 3 dan 3 itu ya saling berlawanan. Ya. Mengapa? Karena apabila dijumlahkan menghasilkan 0 ya. Negatif 3 dan 3 dijumlahkan ya. 3 tambah 3 menghasilkan 0 ya. Min 3 ditambah 3 menghasilkan 0 ya. Dan juga 3 ditambah negatif 3 nah 0 juga. Ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa negatif 3 merupakan inverse aditif ya dari 3. Demikian juga 3 merupakan inverse aditif dari negatif 3. Ya. Tentunya contohnya bukan hanya yang ini ya. Contohnya banyak sekali ya. Bisa 5 dan negatif 5, bisa 10 dan negatif 10 ya, dan seterusnya ya. Itu adalah mengenai inverse aditif ya. Itu yang ditanyakan oleh Kristina ya. Betul nggak Kristina? Yang ditanyakan itu. Ya. Iya, betul, Pak. Ya, baik. Oke, jadi sudah jelas ya mengenai inverse aditif. Nah, silakan di antara kalian apalagi yang mau ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oke ya. Sambil menunggu pertanyaan dari kalian, saya ingin dulu menyinggung masalah himpunan bilangan asli ya. Himpunan seluruh bilangan asli. Coba di antara kalian siapa yang bisa menjawab ya, yang bisa menjawab tolong tuliskan, tolong sebutkan namanya dulu ya. Nah, lambang untuk seluruh himpunan seluruh bilangan asli itu lambangnya apa? Saya, Pak. Saya Kristina. belum menjawab. Kristina ya. Ya, silakan Kristina, jawabannya apa? Ya? N. N. Ya. Nah, N-nya itu N yang biasa saja atau ada keistimewaan di dalam penulisannya? Yang biasa, tapi harus huruf kapital, Pak. Ya, huruf kapital seperti biasa. Misalnya seperti ini bukan. Ini masih Kristina yang menjawab ya. Apakah huruf N seperti biasa seperti ini? Kristina?
Apakah seperti itu atau bukan? Iya, Pak. Ya, yakin? Ya, Coba ya, yakin. oke ya, coba kita lihat ya websitenya ya. Saya kira di website sudah ada mengenai itu ya. Coba kita lihat lambang internasional ya, lambang internasional untuk himpunan bilangan asli itu seperti apa ya. Nah, coba lihat. Itu N-nya N yang biasa atau agak berbeda N-nya? N yang itu, Pak, kalau di Word yang angkanya 1 yang itali gitu. Hah? Yang mana? Yang mana? Yang tipis itu, Pak. Yang tipis. Bentar. Ini tipis atau tebal ini? Tebal. Ini yang saya tidak bold ini. Nah, kalau boldnya seperti ini. Nah, ini bold. Nah, apakah Pakai yang mana? itu, Pak, yang samping bold, yang I. Yang I. Ini. Ini. Ya, Bukan. yang mana? N yang mana? Kalau di website sudah bisa membedakan nggak bentuknya? Lihat. Atau mahasiswa yang lain ya, nggak mesti Kristina, coba. Ada yang bisa menjawab tidak? Yang jawab boleh Kristina, boleh juga mahasiswa yang lain. Coba lihat huruf N-nya ini N yang biasa atau bukan? Mahasiswa lain nggak ada yang mau coba jawab? Mahasiswa yang lain tidak ada yang mau coba jawab? Ya, Ihsan? Ihsan mau menjawab? Garis tengah N-nya, iya Pak, Ya, garis tengah bagaimana? N-nya seperti terbelah Pak. Diulang, di tengahnya seperti Garis N terbelah Pak, seperti ada jarak begitu. coba-coba begini bukan ya? Saya nggak tahu yang sudah maksud. Begini bukan? Coba saya zoom ya. Nah, iya Pak, ya yang seperti itu. Ini ya? Ya. Nah, ya. Betul ya. Oke, ini ada lambang ya. Ini ada lambang untuk ya seluruh bilangan asli. Ya, lambangnya seperti itu. Ya, baik. Tapi nanti Kristina dan Ihsan skor ya. Skornya beda ya. Kristina dapat skor 1. Ya, kemudian Ihsan ya. Ihsan dapat skor 2. Oke. Jadi N-nya itu agak berbeda ya kalau diperhatikan ya. Nah, N-nya itu agak berbeda seperti itu. Ya. Dan nanti juga kita lihat ya untuk himpunan bilangan bulat ya, rule set-nya juga berbeda. Nah, rule set-nya seperti ini. Ya. Ini adalah himpunan seluruh bilangan bulat. Nah, kemudian kalau Ki, ini himpunan apa? Siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab sebutkan namanya dulu. Saya Pak Syahras Pak. Siapa? Syahras. Ya, apa jawabanmu? Bilang Diulang, tidak terdengar, terputus-putus. himpunan seluruh bilangan rasional. Ya, betul ya. Himpunan seluruh bilangan rasional. Tadi siapa? Syahras ya yang jawab ya. Syahras. Nulisnya gimana tuh Syahras? Maaf Pak, SH AH AH ya RAJ. Ya itu Pak. Ya, SH AH RAJ ya. Oke. Ya, baik. Kedua, oke. Ya. Baik. Lanjutkan lagi. Nah, kemudian satu lagi. Ya.
yaitu R. Ya. Ini adalah himpunan seluruh bilangan nyata. Ya. Real numbers. Ya, real numbers. Nah, sekarang kita coba bahas dulu yang himpunan bilangan asli. Ya. Nah, saya kira kalau kalian sudah membaca teks bacaan yang diberikan, saya kira bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai bilangan asli. Ya. Kita bisa mengenai bilangan asli. Nah, saya ingin tahu ya, apa saja yang kalian ketahui mengenai bilangan asli. Siapa yang mau mencoba menjawab pertama kali? Ya, saya ingin tahu kalian tuh mengenai bilangan asli yang tahu tuh apa saja. Ya. Kalian tahu apa saja mengenai bilangan asli itu? Siapa yang mau coba jawab? Kalian sudah mengenal ini sejak SD, ya. Sehingga harusnya sudah bisa menyebutkan ya apa sih ciri-cirinya bilangan asli itu. Ya. Apa yang menjadi ciri khas? Ya. Menjadi ciri khas dari bilangan asli yang tidak dimiliki oleh himpunan bilangan yang lainnya. Apa yang menjadi ciri khas ya himpunan bilangan asli yang tidak dimiliki oleh himpunan bilangan yang lainnya? Saya Pak mencoba. Ya, siapa? Burhan? Burhan. Ya, apa ciri-cirinya Burhan? Memiliki bilangan terkecil. Memiliki bilangan yang terkecil. Ya. Ya. Kalau kita lihat, kalau bilangan bulat itu tidak punya, tidak ada bilangan bulat yang terkecil, tidak ada ya. Bilangan rasional yang terkecil juga tidak ada. Ya. Bilangan nyata yang terkecil juga tidak ada. Ya. Sehingga memang satu cirinya itu mempunyai anggota yang terkecil nilainya, ya, itu 1. Ya. Nilai yang terkecil dari seluruh bilangan asli itu adalah 1. Ya. Betul ya Burhan ya. Burhan dapat skor. Oke. Burhan dapat skor 3. Ya. Betul. Nah, coba kita telusuri ya mengenai himpunan bilangan asli. Nah, tadi sudah dikatakan Burhan bahwa bilangan asli yang terkecil adalah 1. Kemudian dilanjutkan dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada tanda 3 titik ya yang menunjukkan bahwa ya selain 7 ini masih ada lagi tak terhingga banyaknya anggota yang lain ya. Nah, itu maknanya ada 3 titik ya di sebelah sini ya. Nah, tadi 1 itu adalah bilangan asli yang terkecil. Nah, kalau 2 itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Kalau kalian baca teks itu dengan baik, sudah dibahas di sana 2 itu apa? Saya Pak. Nama dulu. Tutsalwa. Tutsalwa tadi? Iya. Iya, apa jawabanmu? 2 adalah bilangan yang 1 lebih dari 1. Bilangan asli yang? Yang 1 lebihnya dari 1. Ya, betul ya. Nah, itu. Betul ya. Nah, 3 adalah bilangan asli yang 1 lebihnya dari 2 ya. 4 adalah bilangan asli yang 1 lebihnya dari 3 dan seterusnya ya. Nah, oke. Tadi jauh tuh Salwa ya.
Rusalwa dapat skor 2. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi di sini kita ya yang kita lakukan tadi ya. Yang kita lakukan tadi adalah berkenalan ya. Berkenalan dengan semua anggota dari himpunan bilangan asli ya. Yang bisa kita lakukan yaitu kita berkenalan dengan semua anggota bilangan asli ya. Nah, ketika kita menyatakan kenal ya, kenal dengan satu hal, berarti kita bisa menceritakan ya atau menjelaskan mengenai hal yang ditanyakan itu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sudah berkenalan dengan semuanya dan asli. Nah, kenapa semuanya? Ini baru 4 ya. Ini kan baru 4 yang disebut ya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa saya sudah berkenalan dengan semuanya ya? Kenapa kira-kiranya? Kenapa kira-kiranya saya bisa mengatakan bahwa kita sudah berkenalan dengan semuanya anggota bilangan asli, padahal baru 4 yang dibahas. Siapa yang bisa menjelaskan? Paham tidak pertanyaannya? Ya. Tadi saya katakan bahwa kita sudah berkenalan dengan semua anggota bilangan asli. Ya. Padahal yang baru dibahas itu baru 4, 1 sampai 4. 5-nya belum, 6-nya belum, 7-nya belum, ya. Masih banyak hal yang belum. Kenapa kita bisa katakan bahwa kita sudah kenal semuanya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ada yang bisa jawab? Satupun? Saya Pak Burhan. Ya, Burhan. Ya, coba Burhan. Karena 1 itu merupakan bilangan asli yang terkecil. Jadi kalau misalkan kita mau tahu 5, berarti 1 lebihnya dari 4. Nah, tapi kenapa bisa dikatakan semuanya? Kan 53 belum dibahas, 106 belum dibahas, 217 belum dibahas. Tapi kenapa kita bisa mengatakan apa namanya itu bahwa kita sudah kenal semuanya? Saya Pak. Ya, siapa Bapak? Bapak ya? Ya. Karena dengan asli. Ya, diulang. Dengan asli nilainya tidak terhingga. Ya, tapi kenapa kita bisa mengatakan sudah kenal semuanya? Padahal belum semuanya diceritakan. Ya. Kristina, Pak. Ya, coba Kristina. Soalnya tadi di nama dengannya ada 4 misal titik-titik. Nah, titik itu kan sampai tidak terhingga. Jadi kita mengenalnya itu seluruh anggota. Apakah semua anggota dari himpunan bilangan asli dapat dijelaskan? Gimana Pak? Apakah semua anggota bilangan asli dapat dijelaskan masing-masingnya? Misalnya gini ya. Misalnya gini, kalian ditanya misalnya 105 itu apa? Siapa itu 105 itu? Bisa menjelaskan tidak 105 itu apa? Apakah setiap anggota bilangan asli ya bisa saya jelaskan itu masing-masingnya siapa? Bagaimana? Ya. Nah, ya.
Ini kesulitannya ya. Ini logikanya di mana sebenarnya ya. Kan ketika di kuliah pertama ya, saya sudah menceritakan ya, sudah menjelaskan bahwa apa sih tujuan kita belajar matematika ya. Nah, salah satu tujuan belajar matematika itu adalah kita bisa berpikir dengan lurus ya, bisa berpikir dengan lurus ya, belajar mengambil kesimpulan dengan valid ya, dengan sah ya. Sehingga kita tidak sesat pikir ya. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk melatih betul-betul otak kiri kita ya. Nah, sekarang bagaimana dasar pemikirannya ya? Dasar pemikirannya ketika kita menyatakan suatu kalimat ya yang menyangkut kata semua atau setiap ya. Ya. Misalnya setiap orang di ruangan itu baju putih. Ya. Misalnya ada penjelasan seperti ini ya. Nah, itu pengertiannya seperti apa sih? Apa artinya kalimat ini ya? Semua atau setiap orang di ruangan itu baju putih ya. Itu artinya apa? Artinya kalau saya memilih satu orang di antara mereka siapapun itu ya, itu dia berbaju putih. Ketika saya memilih satu secara sembarang ya, ketika saya memilih satu sembarangan ya, orang itu harus berbaju putih. Mau tidak mau. Ya, itu maksudnya semua orang di ruangan itu berbaju putih. Ya. Nah, kalau misalnya saya suatu saat menemukan ya, ketika saya misalnya memilih secara acak ya satu orang ya, dan ternyata orang itu tidak berbaju putih ya, maka kalimat ini akan menjadi salah ya. Jadi untuk menyangkal pernyataan di atas, cukup dibuktikan bahwa ada ya, ini ada ya. Berarti ada ini maksudnya minimal seorang ya di antara mereka ya. Bahwa ada orang di ruangan itu yang tidak berbaju putih. Yang tidak berbaju putih. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata saya bisa menemukan ya, walaupun hanya satu orang di antara mereka ya, yang tidak berbaju putih, maka secara otomatis kalimat ini akan menjadi salah. Secara otomatis kalimatnya akan menjadi salah. Ya. Cukup menemukan satu. Ya. Nah, sama juga logikanya seperti ini, ya. Nah, mengapa dapat kita katakan ya bahwa kita sudah mengenal semua dari anggota bilangan asli, ya, semua, ya. Nah, karena ya, ketika kita pilih salah satu yang manapun itu, pasti kita akan bisa menjelaskannya ya, dengan cara yang seperti ini misalnya, ya. Sebagai contoh, misalnya 206. Ya. Apa itu 206? Itu adalah bilangan asli yang satu lebih banyak. Dari 205. Ya. Nah, kalau gitu 205 apa? Ya, 205 adalah bilangan asli yang satu lebih banyak dari 204. Nah, 204-nya apa? 204 itu adalah bilangan asli yang satu lebih banyak dari 203 dan seterusnya. Ya. Sampai berakhirnya di mana ini? Berakhirnya di mana nanti kalau ini diteruskan? Coba lihat ini. 206 adalah nih, 205 adalah ini, 204 adalah ini, dan seterusnya. Nanti berakhirnya di mana ini? Di 1, Pak. Di 1. Siapa yang jawab tadi?
Tutsalwa. Siapa? Tutsalwa. Ya, betul ya, Tutsalwa. Oke, dapat skor lagi, Tutsalwa. Ya. Tutsalwa dapat skor 2. Oke. Ya. Nah, ya, jadi berakhirnya akan di 1 nanti ya. Sebelum ke 1 akan muncul 2 dulu nanti ya. Nah, sebelum 1 akan muncul 2 dulu nih. Adalah bilangan asli yang 1 lebih banyak dari 1. Nah, baru 1 ini terakhir ya. Adalah bilangan asli yang terkecil. Ya. Nah, nah, seperti itu ya. Nah, tadi kan mulainya dari 206 ya. Dari manapun kalian mulai, itu akan pasti bisa diterangkan. Ya. Mau kalian mulai dari misalnya 208, ya bisa juga dengan cara tadi. Nanti kembali lagi ke 1 lagi. Ya. Kalian mulai dari 500, ya bisa juga. Ya. Jadi dari manapun kalian mulai, ya itu semua dapat diterangkan. Ya. Dengan pemikiran semacam itu, ya kita bisa mengatakan bahwa kita sudah mengenal seluruh bilangan asli, ya bilangan asli yang manapun bisa kita terangkan, ya apa maksudnya masing-masingnya itu, ya. Nah, yang barusan kita bahas, ya ketika kita membahas ini, ya nah ini sebenarnya adalah prinsip ya induksi dalam matematika. Ya. Ini satu prinsip yang bisa digunakan ya untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan bilangan asli. Ya, sebenarnya ini. Tapi kita nggak akan bahas ke sana. Tapi logika pemikirannya ya itu sudah saya terangkan. Ya, prinsip induksi matematika ya itu seperti apa. Nah ini dapat diterapkan ya, dengan contoh seperti ini. Ya. Nah, baik. Itu sudah bahas mengenai bilangan asli. Ya. Nah, sebentar kita akan masuk ke bilangan bulat ya. Tapi di sini saya lihat waktunya sudah hampir habis sesi pertamanya. Sebaiknya kita foto dulu ya. Setelah kita foto baru kemudian masuk ke link yang satunya lagi ya. Kita foto dulu sebentar. Bagi yang memungkinkan menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Kalau yang tidak bisa, tidak apa-apa. Tidak usah dipaksakan ya. Hitung sampai 5 ya. Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, 1 kali lagi. Dan ada 2 layar di sini. Hitung sampai 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih. Sekarang kita pindah ke link yang satunya lagi ya. Terima kasih.